Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari, NPM 1805160001. Saya dari kelas 7B Manajemen Malam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan mengaudit operasional kelompok kami di Perbankan Syariah. Kami di sini mengaudit tentang program hasil peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan operasional selama COVID-19 berlangsung pada Bank Syariah Medan. Di presentasi daring ini, saya sebagai moderator sekaligus pembaca. Nah, langsung saja. 1. Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adanya bank syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk lembaga yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lainnya. 2. Audit operasional. Audit operasional merupakan kegiatan perusahaan yang penting dan cara pelaksanaannya bisa mempunyai pengaruh yang besar. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memilih dengan teliti dan tepat keterangan atau laporan yang mendukung dan menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan audit operasional tersebut. Adapun maksud tujuan dari kelompok kami tentang mengaudit ini. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan audit operasional dalam kegiatan operasional yang dijalankan di perbankan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan operasional di perbankan syariah. Ada pula manfaat yang kami dapat dari audit tersebut. Yang pertama, menambah pengetahuan bagi pembaca untuk melaksanakan pengauditan di perbankan syariah, khususnya mengenai auditing operasional. Dari hasil kegiatan perbankan yang kami audit, terdapat beberapa masalah yang dialami bank syariah, yaitu mereka mengalami masalah dalam rangka penunjang terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Masalah tersebut timbul karena tidak adanya manajemen sumber daya manusia yang memberi arahan dan menunjang peningkatan efektivitas untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan, sehingga mengakibatkan kekurangan, penurunan, perkembangan perbankan untuk mendorong dan memajukan efisiensi dan efektivitas usaha yang dilakukan perusahaan pada masa pandemi COVID-19 ini. Penyebab yang terjadinya sebelum di audit operasional, penyebab perbankan syariah akibatnya terjadi antar bank syariah dan bank konvensional datang dari lembaga keuangan, sehingga bank konvensional berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan pada antar bank ini cukup pesat pada usaha perbankan tersebut, sehingga dapat membuat masing-masing lembaga perbankan konvensional harus berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, lembaga perbankan syariah harus lebih perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas perbankan syariah. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan perbankan syariah adalah direksi. Selanjutnya, materi akan dibaca oleh Muhammad Arif Fadilah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah, NPM 18051623. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Nurmala Sari yang telah menjelaskan sedikit tentang penelitian kami, dan langsung saja saya lanjutkan pembahasan, yaitu jenis-jenis audit operasional. Yang pertama ada audit fungsional, adalah sarana untuk mengkategorikan aktivitas suatu perusahaan seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Yang kemudian ada audit organisasional. Organisasi ini menyangkut keseluruhan unit organisasional seperti departemen, cabang, atau anak perusahaannya. Yang ketiga, audit penugasan khusus. Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi dalam audit tersebut. Misalnya penyelidikan karena kemungkinan adanya kecurangan dalam suatu divisi. Yang kemudian masuk ke dalam tahap-tahap audit operasional. Yang pertama itu adalah memilih audit, yang kemudian merencanakan audit operasional, kemudian melaksanakan audit tersebut, melaporkan temuan kepada manajemen, melaksanakan tindak lanjut.
Kemudian pelaksana audit operasional. Audit operasional biasanya dilaksanakan oleh salah satu dari 3 kelompok, yaitu auditor intern, pemerintahan, dan kantor akuntan publik. Yang pertama ada auditor intern. Auditor intern berada pada posisi yang begitu unik untuk melaksanakan audit operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor intern melakukan audit operasional adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu mereka bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Dengan demikian, mereka mengembangkan banyak pengetahuan mengenai perusahaan tersebut. Kemudian ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah federal dan negara bagian melaksanakan auditing operasional yang seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Yang ketiga ada kantor-kantor akuntan. Pada waktu kantor-kantor akuntan melaksanakan audit atas laporan keuangan historis, sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian masalah operasional dan membuat rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi klien audit. Masuk ketiga yaitu metode penelitian. Objek dari penelitian kami adalah audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perbankan syariah di Kota Medan. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif. Kesimpulan dan saran: sebagai audit operasional yang melakukan penelitian, evaluasi, dan konsultasi secara independen kepada manajemen atau sistem internal, kontrol, dan risk manajemen untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional bisnis Bank Syariah Medan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan audit juga harus dilakukan secara berskala dan terjadwal, dan tidak harus pada saat ada masalah saja. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.